Oke, jadi dalam membuka aplikasi Microsoft Word, tampilan utamanya adalah seperti ini. Nah, ini ada beberapa menu, mulai dari menu Home, kemudian ada menu Insert, Design, Layout, Reference, Smiling, sampai menu Help. Jadi ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama kita akan belajar untuk men-setting layout. Ya. Jadi ketika teman-teman mau membuat laporan, hal utama yang harus dipikirkan adalah men-setting layout atau tampilannya terlebih dahulu. Ya, layout itu nanti hubungannya dengan ukuran kertas. Jadi kita mau membuat ukuran kertasnya seberapa lebar, berapa kali berapa. Ya, umumnya biasanya kertas itu kalau di Indonesia mulai dari A4, letter sampai F4 ataupun folio. Ya, itu yang umum digunakan dalam pembuatan makalah. Ya, kalau di luar itu ada kertas A3, ada kertas A2, ada B5, itu kalau digunakan dalam pengerjaan makalah jarang bahkan tidak pernah dipergunakan. Oke, untuk mengatur layout, misalkan ada sebuah tugas makalah untuk membuat makalah dengan layout ataupun jenis kertasnya, size-nya adalah F4 ataupun folio. Nah, maka kita bisa mengaturnya melalui menu layout. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke menu layout, kemudian masuk menu Page Setup. Nah, jadi Page Setup ini kita klik yang pojok kanan bawah ini ada Page Setup. Nah, kita klik. Nah, di sini otomatis kita akan mengatur mulai dari margin, paper, dan juga layout-nya. Yang pertama kita atur adalah margin-nya dulu. Margin itu adalah jarak antara tepi kertas dengan batas ketikan. Ya, margin mulai dari top, level, left, bottom, dan juga right. Nah, kita atur. Nah, biasa standarnya kita bisa mengikuti aturan dari tugas yang diberikan oleh dosen. Kalau skripsi biasanya menggunakan jarak dari tepi kertasnya rata-rata topnya adalah 3, bottomnya 3, right 3, kiri 3,5. Nah, kenapa kiri kok berbeda 0,5 cm? Itu dikarenakan yang sebelah kiri biasanya akan digunakan untuk proses jilid. Jadi kalau dijilid itu nanti laporannya otomatis akan termakan 1 sampai 0,5 cm. Jadi pasti sebelah kiri itu akan diberikan kelebihan ukuran 0,5 sampai 1 cm dibandingkan ukuran yang lainnya. Nah, tapi itu nanti tetap menyesuaikan. Kalau jilidnya itu enggak di sebelah kiri, misalkan jilidnya di sebelah kanan, berarti sebelah kanan yang dilebihkan. Kalau jilidnya yang sebelah atas, berarti sebelah atas yang dilebihkan. Oke, kita asumsikan kita menjilid di sebelah kiri. Berarti kita lebihkan yang bagian kiri 0,5. Oke, kita berikan untuk topnya 3 cm. Untuk bottomnya kita berikan 3 cm. Leftnya atau sebelah kiri kita berikan 3,5 cm. Dan sebelah kanan atau right-nya kita berikan 3 cm. Oke, ini untuk pengaturan margin-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk pengaturan orientation, orientation ini hubungannya dengan bagaimana kita menempatkan kertas ini. Apakah kita cetak dalam bentuk berdiri tegak? Apakah kertas ini kita cetak dalam posisi melebar atau memanjang ke samping? Ya, ada dua pengaturan, ada potret, ada landscape. Kalau potret itu berarti berdiri tegak, kalau landscape itu berarti memanjang ke samping. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita buat ukurannya potret. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah kita atur seperti ini, kita masuk ke tab menu paper. Nah, klik. Nah, di sini kita memasukkan paper size-nya, ukuran kertasnya. Kita sesuaikan. Kalau di tugas, umumnya biasanya menggunakan A4, ya kita tinggal memilih. Dari sini sudah ada pilihan menu A4. Tapi kalau dari tugasnya mintanya ukuran kertasnya adalah letter, kita minta letter. Kalau dari tugas ternyata minta ukuran kertasnya adalah folio atau F4, kita tinggal pilih F4. Nah, oh, ternyata di sini tidak ada pilihan F4. Gimana caranya? Ya, caranya karena ukuran kertas F4 itu kalau tidak salah ukuran kertasnya adalah 21,5 cm kali 33 cm. Kita tinggal memasukkan manual melalui isian di sini yaitu weight-nya dan juga height. Nah, weight-nya kita masukkan 21,5. Kemudian height-nya kita masukkan 33 cm. Oke. Nah, otomatis nanti di sini akan berubah menjadi paper size-nya adalah custom size. Oke, berarti kita sudah mengatur margin,
kemudian mengatur orientasi kertas, dan juga sudah mengatur ukuran kertasnya. Oke, berarti sampai di sini kita sudah berhasil untuk mengatur layout ataupun tampilan dan juga lebar kertas yang kita gunakan sebagai lembar kerja kita untuk mengerjakan tugas, mengerjakan makalah, maupun mengerjakan skripsi. Kita tinggal pilih OK. Nah, otomatis ukuran kertasnya akan menyesuaikan dari settingan yang sudah kita masukkan. Oke, pertanyaannya, apakah kita bisa mengatur, misalkan pada halaman pertama kita buat halaman ataupun kertasnya berdiri tegak, kemudian di halaman kedua kita buat kertasnya itu memanjang ke samping. Nah, kalau beda file, bisa kita buat dengan mudah. Tapi kalau dalam satu file, apakah bisa? Ya, jawabannya adalah bisa. Ya, caranya seperti ini. Oke, saya kasih beberapa teks saja di sini buat contoh. Ya, saya berikan halaman kedua. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 halaman ya. Oke, saya berikan ukurannya semakin mengecil ya, saya kecilkan ukurannya. Ya, ada 2 halaman, halaman sebelah kiri dan halaman sebelah kanan. Nah, dua-duanya sudah ada teksnya. Ini hanya contoh teks ya, sebagai pemanis saja. Ya. Oke, saya berikan warna agar sedikit berbeda. Saya berikan warna kuning untuk halaman yang pertama. Saya berikan warna merah untuk halaman yang kedua. Secara tampilan, halaman pertama dan halaman kedua masih sama. Masih sama-sama menggunakan jenis kertas F4 dan sama-sama orientasinya adalah potret atau berdiri. Nah, sekarang kita rubah. Halaman pertama menggunakan potret, halaman kedua menggunakan landscape atau memanjang ke samping. Caranya, tinggal kita blok teks pada halaman kedua atau pada halaman yang ingin dirubah orientasinya. Setelah kita blok, kita masuk ke menu layout. Kemudian kita pilih Page Setup. Kita pilih Margin karena kita akan merubah orientasinya. Kita pilih Landscape. Nah, setelah kita pilih Landscape, jangan buru-buru kita klik OK. Kalau kita klik OK, nanti otomatis pengaturan ini akan menyesuaikan kepada seluruh halaman. Nah, agar itu hanya terjadi pada halaman yang kita inginkan, di bagian bawah, Apply to, kita pilih Selected Text. Jadi hanya akan merubah pengaturan ini pada teks yang terseleksi. Kemudian kita pilih OK. Nah, kalau kita kecilkan, nah otomatis akan kelihatan seperti ini ya. Nah, jadi halaman pertama orientasinya masih potret, sedangkan halaman kedua orientasinya sudah menggunakan landscape. Nah, jadi karena biasanya dalam pembuatan laporan ataupun skripsi tidak menutup kemungkinan halaman pertama dengan halaman kedua atau halaman-halaman selanjutnya ada yang dicetak berbeda, baik dicetak secara potret maupun dicetak secara landscape. Jadi cara mengaturnya seperti itu. Pengaturan semuanya ada pada menu layout kalau untuk pengaturan kertas. Oke, jadi sampai sini sudah bisa dipahami ya cara pengaturan layout ataupun kertas. Oke, kita kembalikan lagi ke pengaturan awal. Saya hapus semua saja. Oke. Oke, yang selanjutnya kita mengatur pengaturan huruf, paragraf, dan juga line spacing. Oke, saya kembalikan warnanya menjadi normal kembali. No color, ya. Oke, yang pertama kita rubah untuk format huruf ya. Huruf ini ketika kita sudah mengatur layoutnya seperti apa, selanjutnya adalah kita mengetikkan ya. Kita mengetik isi dari laporan. Nah, sebelum kita mengetik, kita perlu memperhatikan jenis huruf yang kita gunakan apa, besar huruf yang kita gunakan seberapa besar, style huruf yang kita gunakan seperti apa. Nah, semua pengaturan itu berada pada home ya. Di menu home ini ada. Ya, kalau misalkan jenis hurufnya menggunakan Times New Roman, ya, maka kita blok semua, kita Ctrl A, ya, kita menggunakan kombinasi yang ada pada keyboard, kita Ctrl A, kemudian kita pilih pada jenis huruf atau font ini, nah, kita pilih Times New Roman misalkan. Ukuran hurufnya adalah 12, secara standar kita menggunakan 12. Stylenya apakah bold, nah, bold cetak tebal, italic cetak miring, underline garis bawah, atau standar.
Nah, tidak menggunakan efek apapun. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita atur tata letak dari paragraf ini. Nah, secara tampilan paragraf ini masih kelihatan jelek. Kenapa? Karena sebelah kanan ini tidak rata. Nah, kita perlu mengatur rata kanan, rata kiri. Kita Ctrl A atau kita pilih mana teks yang ingin kita buat rata. Nah, di sini pengaturan paragraf ada yang center, ada yang rata kanan, ada yang rata kiri, ada yang rata kanan, rata kiri atau justify. Kita pilih yang justify. Nah, sehingga kelihatan tampilan dari halaman ini lebih tertata, lebih rapi. Yang selanjutnya kita perlu mengatur jarak antar baris atau disebut dengan line spacing. Nah, untuk masuk ke line spacing kita bisa melakukan seleksi terhadap teks yang ingin kita rubah line spacing-nya atau jarak antar barisnya. Kita pilih pada paragraf yang pertama, kita blok paragraf yang pertama. Oke. Kemudian kita masuk ke menu paragraf. Nah, di sini di bagian home, kita pilih menu paragraf. Oke. Kemudian di sini di bagian bawah ada tulisan spacing. Spacing ini bisa kita buat before dan after-nya itu 0, agar standar. Nah, kemudian line spacing ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau di tugas ataupun di panduannya menunjukkan line spacing-nya 1,5, kita bisa pilih line spacing-nya 1,5. Kemudian kita pilih OK. Nah, kelihatan ada perbedaan antara paragraf yang pertama dengan paragraf kedua. Jarak barisnya juga sudah berbeda. Kalau mau dirubah lagi line spacing-nya menjadi double, bisa tinggal ke paragraf lagi. Pilih line spacing-nya menjadi double. Double lebih luas lagi jaraknya nantinya. Jadi jarak antar baris satu dengan baris kedua lebih renggang lagi. Oke, bisa nggak kita memasukkan jarak secara manual? Misalkan, oke, kita sudah blok ya, kita pilih paragraf. Nah, di pilihan yang disediakan di line spacing ini hanya ada single, 1,5, double, atlas, exact, dan multiple. Kita bisa memilih memasukkan secara manual. Kita pilih multiple. Kita masukkan di sini 1,3 misalkan. 1,3 bisa. Kita pilih OK. Nah, otomatis 1,3 ini lebih rapat dibandingkan 1,5 dan double. Atau mau dimasukkan 1,5 itu terlalu kecil, tapi kalau dimasukkan 2 terlalu besar. Kita masukkan 1,7. Kita pilih OK. Bisa. Jadi kita juga bisa mengaturnya secara manual, ataupun kita bisa memilih dari menu-menu yang sudah disediakan oleh paragraf. Oke, sampai di sini kita sudah belajar bagaimana cara mengatur layout, bagaimana cara mengatur paragraf. Dan selanjutnya, kita akan coba untuk membuat rumus ataupun formula. Ada kalanya ketika kita menulis makalah, kita memasukkan rumus matematika, memasukkan rumus fisika, memasukkan rumus kimia, dan rumus-rumus lainnya. Untuk memasukkannya, kita bisa melalui menu Insert. Jadi kita klik Insert. Kita pilih Equation. Nah, di sebelah kanan ini ada Equation. Equation ini digunakan untuk memasukkan rumus-rumus yang berhubungan dengan matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih rumus yang sudah disediakan. Kalau misalkan rumusnya sama persis seperti itu, atau kalau kita mau memasukkan sendiri bisa. Ya. Kalau kita mau memasukkan sendiri juga bisa. Melalui menu Insert, kemudian Equation kita klik, kita pilih Insert New Equation. Nah, kita masukkan. Misalkan saya ingin memasukkan 1/5 dikali 1/6. Kita pilih di menu pilihan ini. Ada fraction. Kita pilih fraction ini. Ini disediakan beberapa pilihan di fraction. Oke, saya pilih yang pertama. Saya ketik di sini 1. Klik lagi di kotak yang kedua, per 5. Kemudian saya tulis kali 1/6. Saya pilih lagi fraction 1/6. Jadi seperti itu ya, cara untuk memasukkan equation. Nah, di sini juga sudah disediakan beberapa simbol yang berhubungan dengan matematika ataupun perhitungan lainnya. Ini bisa kita manfaatkan. Di sini ada bilangan tak terhingga, ada pi, ada
beberapa simbol-simbol yang mungkin bisa bermanfaat untuk penulisan equation. Oke, sampai di sini kita sudah belajar tentang equation. Oke, next kita ke step selanjutnya, yakni kita belajar tentang pembuatan daftar isi dan daftar pustaka otomatis. Nah, dua hal ini yang saya rasa sangat berguna sekali ya, sangat penting sekali ketika kita berhubungan dengan laporan, berhubungan dengan tugas maupun skripsi. Nah, ada kalanya ketika kita membuat makalah, makalah itu tidak hanya disusun dalam satu lembar, tetapi berlembar-lembar. Oke, saya buat dulu contoh makalahnya. Ini ilustrasi saja, ini contoh makalah ya. Ini contoh, kalau makalah berarti halaman pertama itu biasanya adalah halaman sampul ya, halaman sampul atau halaman judul. Oke, ini saya tulis kapital semua, Shift F3 bisa. Oke, jadi tinggal di blok ya, kalau mau membuat kapital di blok, Shift F3 atau Shift F3, Shift F3, jadi kita pilih stylenya mana. Mau di caps lock semua, kapital semua, mau huruf kecil semua, atau huruf besar yang depannya saja. Oke, ini halaman sampul ya, ini ilustrasi saja, anggap saja ini halaman sampul. Oke, saya copy sebagai teksnya. Oke, halaman 2 ini berarti kata pengantar. Saya paste. Oke, kemudian halaman ketiga itu isinya biasanya daftar isi. Daftar isi nanti kita buat otomatis. Kemudian bab 1, pendahuluan. Nah, isi dari bab 1 biasanya ada subbabnya ya. A, latar belakang. B, rumusan masalah. C, tujuan. Oke. Saya berikan teks biar nggak kelihatan kosong kayak ini. Saya atur dulu jaraknya agar kelihatan rapi. Ya, oke. Oke, saya berikan teks. Rumusan masalah. Oke, saya berikan teks. Tujuan. Oke, selanjutnya halaman selanjutnya ini adalah bab 2, landasan teori. Saya berikan teks. Teksnya cukup banyak kalau landasan teori. Oke. Halaman selanjutnya bab 3, metode penelitian. Halaman selanjutnya bab 4, kesimpulan penutup. Saya buat saja. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ya. Oke, saya sudah membuat contoh, katakanlah ini sebagai contoh makalah meskipun secara isi itu hanya pemanis. Ya. Oke, yang pertama ketika kita mau membuat daftar isi secara otomatis, yang harus kita lakukan adalah membuat penomoran halaman terlebih dahulu. Nah, untuk membuat penomoran halaman, kita bisa masuk ke menu Insert, kemudian kita pilih Page Number, ya, menu Page Number ini. Kita pilih format Page Number-nya dulu. Nah, biasanya untuk format Page Number, kalau untuk halaman sampul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kata pengantar, itu jenis Page Number-nya menggunakan I1, I2, I3, I4, dan seterusnya. Sedangkan mulai dari bab 1 sampai daftar pustaka menggunakan format number-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, berarti kita pilih
format back number-nya yang pertama yaitu I1, I2, I3 ya. Kita pilih OK. Oke. Kemudian ketika kita sudah memilih format back number-nya, maka kita masukkan back number itu. Ya, kita masukkan berarti kita pilih insert, kemudian kita masuk di bagian back number, ya. Insert back number. Oke, saya scroll dulu ke yang paling atas. Back number, kita pilih posisi dari back number. Ada dua pilihan, yaitu pada top ataupun bottom. Kalau top berarti nanti penomoran halaman berada pada kertas atas. Kalau bottom berarti pada kertas yang bagian bawah. Nah, baik top maupun bottom nanti ada tiga pilihan, pojok kanan, pojok kiri, atau tengah. Ya. Oke, saya pilih bottom of page. Saya pilih bottom of page dengan posisinya pojok kanan bawah. Oke, saya klik. Nah, kita cek untuk penomoran halamannya apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ternyata ya. Halaman yang terakhir adalah halaman 12. Ya, XII. Ya, ini adalah halaman 12. Nah, secara penomoran halaman sudah berhasil untuk bagian sampul, kata pengantar, daftar isi, sudah benar. Tetapi masuk ke bagian bab 1, nah kita cek di bab 1. Bab 1 itu harusnya nomor halamannya adalah 1. Nah, kita cek ini bab 1 ya. Ini bab 1. Ternyata bab 1 penomoran halamannya belum 1. Ya, ini masih menggunakan penomoran halamannya adalah berapa ini? I4. Nah, ini yang harus kita rubah. Nah, untuk merubahnya, kita klik pada bab 1, kemudian kita backspace. Bab 1 ini kita gabungkan dengan halaman sebelumnya, yaitu halaman dari daftar isi. Kita gabungkan dulu. Nah, setelah kita gabungkan, kita klik di bagian bab 1-nya, kemudian kita masuk ke layout, kita pilih bricks, kita pilih next page. Nah, next page ini fungsinya untuk memecah halaman agar halaman 1 ataupun halaman selanjutnya itu memiliki format yang berbeda, tidak mengikuti format sebelumnya. Nah, kita pilih next page. Oke, kita atur babnya di tengah. Oke, ini sudah geser ke halaman baru kan ya. Oke, tinggal kita rubah di sini format page number-nya. Nah, kita masuk ke page number, kita double klik di bagian page number dari bab 1. 2 kali klik. Nah, sehingga akan muncul pengaturan page number di sebelah kiri ini. Kita klik page number, kita pilih format page number-nya, kita rubah menjadi 1, 2, 3. Start, kita pilih, mulai dari mana? Mulai dari 1. Kita pilih OK. Oke, sudah berubah ya. Ini bab 1 benar. Oke, ini bab 1 halamannya 1. Dan seterusnya, bab 2 halamannya 3. Dan seterusnya, berarti format page number-nya sudah benar. Yang atas apakah ikut berubah atau enggak? Halaman sampul, kita cek halamannya adalah I1. Kata pengantar halamannya I2, dan seterusnya. Oke, berarti sudah benar kita mengatur untuk page number-nya. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai mengatur page number, kita bisa mengatur daftar isi secara otomatis. Sebelumnya kita juga perlu mengatur yang disebut dengan heading atau style dari setiap teksnya. Style itu nanti akan digunakan untuk membuat daftar isi. Nah, kalau untuk judul seperti halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3 itu masuk ke dalam kategori heading 1. Sedangkan kalau ada subbab seperti bab 1 pendahuluan, ada subbabnya A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan, itu masuk ke dalam kategori latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, masuk kategori heading 2. Kalau di dalam latar belakang itu ada subbab lagi, misalkan subbab yang pertama adalah permasalahan, yang kedua solusi, itu maka masuk ke dalam kategori heading 3 dan seterusnya. Ya, kita atur seperti itu. Tapi kalau yang teks secara umum tidak perlu kita atur. Ini masuk kategori stylenya adalah normal. Oke, kita blok halaman sampul. Nah, kita pilih di atas ada style. Ya, style ini kita pilih heading 1 dulu. Nah, otomatis pengaturannya ikut berubah.
format fontnya berubah, warnanya berubah, posisinya juga berubah. Nah, kita edit. Heading 1 ini yang atas, kita klik kanan, kita pilih modify. Nah, kemudian di sini kita ganti formatnya. Jenis hurufnya kita ganti Times New Roman. Ukuran hurufnya rata-rata biasanya menggunakan 14. Stylenya bold. Kemudian warnanya menggunakan hitam. Kemudian posisi letaknya center. Rata kanan, rata kiri. Nah, kemudian untuk paragraf 1,5 dan seterusnya. Oke, kalau sudah, kita tinggal pilih OK. Nah, otomatis sudah bergeser ke tengah kembali dengan pengaturan yang sudah kita lakukan. Keuntungannya, ketika kita sudah mengatur heading 1, maka heading 1 untuk halaman selanjutnya kita tidak perlu mengaturnya secara detail kayak tadi. Kita tinggal blok, pilih heading 1. Nah, ikut kan ya pengaturannya. Daftar isi, blok, heading 1. Bab 1 pendahuluan, kita blok, heading 1. Kemudian bab 2 landasan teori, kita blok, heading 1. Kemudian bab 3 metode penelitian, heading 1. Bab 4 penutup, heading 1. Daftar pustaka, heading 1. Oke, kemudian kita cek apakah ada subbab di dalam laporan atau makalah ini. Oh, ternyata subbab ada di bab 1 tadi, yaitu di bagian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ini berarti masuk ke dalam kategori heading 2. Oke, kita blok latar belakang. Kita klik heading 2. Oke, kita edit dulu heading 2-nya, klik kanan, heading 2, pilih modify. Kita ganti jenis hurufnya Times New Roman. Ukuran hurufnya adalah 12, stylenya bold, warnanya hitam. Karena heading 2 letaknya di sebelah kiri, berarti kita pilih rata kiri. Format paragrafnya kita pilih 1,5. Oke, kemudian kita pilih OK. Nah, karena huruf A-nya hilang, kita tambahkan lagi A. Seperti ini ya. Untuk heading selanjutnya, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita update, klik kanan, update. Nah, ini rumusan masalah, kita blok, heading 2, otomatis berubah. Tujuan, kita blok, kita pilih heading 2. Oke, kita sudah berhasil mengatur heading ya. Kalau misalkan di dalam C tujuan ini ada subbab lagi, nanti masuk ke dalam kategori heading 3 dan seterusnya. Ya. Oke. Selanjutnya, kita tinggal mengatur penggunaan daftar isi secara otomatis. Kita masuk mana halaman daftar isi tadi. Nah, ini halaman daftar isi. Oke, saya klik di sini. Oke. Untuk memasukkan daftar isi secara otomatis, kita bisa memanfaatkan menu reference. Kita klik menu reference. Kita pilih table of content. Kita pilih menu yang nomor 1, yaitu content. Klik. Apa yang terjadi? Nah, kita sudah berhasil membuat daftar isi secara otomatis. Konten ini kita hapus, karena enggak kanan ini. Oke, nah, kita sudah berhasil membuat daftar isi secara otomatis. Halaman sampul, I1, kata pengantar, I2, daftar isi, I3, bab 1 pendahuluan, halaman 1, dan seterusnya sampai terakhir daftar pustaka halaman 9. Dengan seperti ini, kita tidak perlu menuliskan secara manual ya. Daftar pustaka kita tulis, kita kasih titik-titik, halaman berapa kita cek dulu. Oh, 9. Penutup halaman berapa? Halaman 8. Enggak perlu seperti itu. Nah, dengan daftar pustaka otomatis ini, langsung akan muncul daftar isi secara otomatis. Ya. Keuntungannya, daftar isi otomatis ini, yang pertama, ketika ada perubahan halaman, daftar isi otomatis ini akan ikut menyesuaikan. Nah, saya kasih contoh. Bab 1 ini dari halaman berapa ini? Dari halaman 1 ya. Bab 1 ini dari halaman 1 sampai halaman 2. Ini masuk bab 1. Halaman 3 sudah masuk bab 2. Oke, saya perbanyak halaman pada bab 1. Saya perbanyak sampai berapa halaman. Nah, sehingga bab 2 ini mulai halaman berapa ini? Halaman 5. Bab 2 mulai halaman 5 ya. Ingat-ingat ya, bab 2 mulai halaman 5. Oke, kita cek di atas.
Daftar isi, mana daftar isi? Nah, daftar isi kita lihat bab 2 masih halaman 3. Nah, kita perlu update. Kita klik pada bagian daftar isi ini, kita pilih yang atas, update table. Kita klik, pilih update page number only. Kita klik OK. Nah, otomatis akan langsung berubah. Bab 2 mulai halaman 5. Landasan teori bab 3 yang tadinya halaman berapa berubah menjadi 8 dan daftar pustaka tadinya halaman 9 berubah menjadi halaman 11. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, ketika kita mau beralih dari satu halaman ke halaman lainnya, kita bisa menggunakan fasilitas link yang ada pada daftar isi. Contohnya seperti ini. Misalkan halamannya ada ratusan halaman, kan nggak mungkin kita men-scroll satu persatu sampai ke halaman yang kita tuju. Cukup dengan memanfaatkan daftar isi. Kita klik, misalkan saya pengen ke bab 3 metode penelitian. Saya arahkan mouse, saya arahkan kursor ke bab 3. Ya, saya pilih atau saya tekan kontrol pada keyboard. Kemudian saya klik bab 3. Nanti saya akan dibawa langsung ke bab 3 tanpa saya harus melakukan scroll. Kalau mau pindah bab lagi, langsung geser ke atas, langsung ke daftar isi, langsung ke bab berapa. Oh, saya mau ke daftar pustaka, saya klik. Nah, langsung dibawa ke daftar pustaka dan seterusnya. Itu keuntungan yang kedua. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini ketika mengerjakan tugas yang di situ mencantumkan daftar isi. Oke, yang terakhir, kita membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi daftar pustaka itu berarti berisi referensi, berisi nama-nama orang, nama-nama buku, maupun nama-nama jurnal yang kita gunakan sebagai referensi kita, yang kita kutip teori-teori orang tersebut ke dalam laporan kita, ke dalam penelitian kita. Jadi ketika kita mengutip teori dari seseorang, kita harus mencantumkan sumbernya atau disebut dengan teknik sitasi. Jadi nggak boleh kita asal mencantumkan sumber, tetapi kita tidak mencantumkan orangnya. Ya, tidak boleh mencantumkan teori tanpa mencantumkan sumbernya ya, maaf. Ya, contohnya, literasi digital adalah bla 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 bla. Nah, kita cuma mengambil teorinya saja tanpa mencantumkan siapa si pembuat teori itu. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, kita bisa tergolong plagiat. Ya, plagiat itu pelanggaran yang sangat apa ya, kerugiannya sangat besar sekali. Ya, kalau seorang sarjana ketahuan skripsinya plagiat, otomatis gelar sarjananya bisa hilang. Oke, contohnya di sini, misalkan saya ada di bab 2, karena bab 2 itu hubungannya dengan landasan teori. Ini rata-rata kutipan-kutipan itu banyak di bab 2 ya. Oke, saya mengutip misalkan di sini, ini saya hapus dulu, ini contoh yang sebelumnya. Contoh, secara umum etika adalah suatu norma bla 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 bla. Nah, ini adalah misalkan teorinya Eko dan juga Budi Sudarsono tahun 2020 misalkan. Nah, saya harus memasukkan nama orang ini ya. Nah, kita nggak perlu menuliskan manual ya. Kita bisa memasukkan secara otomatis agar di daftar pustaka nanti bisa masuk otomatis. Caranya, kita masuk ke menu reference, kemudian kita pilih insert citation, kita klik add new source. Kita memasukkan sumber baru. Nah, type of source berarti ini menunjukkan kutipan kita berasal dari mana? Apakah dari buku, dari jurnal, dari artikel, atau mungkin dari laporan-laporan lainnya. Nah, ada banyak sekali pilihan di sini. Paling umum kita pilih yang buku. Author atau penulis, kita tuliskan di sini. Nah, ada berapa orang? Sebenarnya kalau satu orang tinggal kita tulis di sini ya, kita balik. Karena kita menggunakan daftar pustaka itu berarti formatnya itu namanya dibalik. Misalkan namanya adalah Ahmad Yulianto, berarti dibalik menjadi Yulianto Ahmad. Itu teknik penulisan daftar pustaka. Nah, kalau lebih dari satu orang, berarti kita harus tulis semuanya. Ya, oke, cara menuliskannya, kita bisa pilih edit, kemudian last, ini adalah nama terakhirnya. Misalkan tadi ya Yulianto, nama terakhirnya. Yulianto. Kemudian nama terakhirnya adalah Eko. Nama tengahnya
Ahmad. Ahmad. Jadi nama aslinya adalah Eko Ahmad Yulianto. Yes. Kita pilih add. Penulis kedua, misalkan penulis kedua namanya Putri. Nama terakhirnya ini ya. Nama terakhirnya adalah Cantika. Nama depannya adalah Putri. Berarti nama aslinya adalah Putri Cantika. Oke, kita pilih add. Penulis ketiga misalkan namanya adalah Susanto. Hanya punya satu nama orangnya, Susanto. Jadi hanya cukup ditulis pada nama yang terakhir, kalau hanya satu nama. Kita pilih add. Kita pilih OK. Kemudian titel, judul bukunya apa? Etika Teknologi. Tahun berapa? Tahun 2020 misalkan bukunya. Kota penerbit, publisher Punhasi Press. Oke, kita pilih OK. Nah, nanti akan langsung muncul. Yulianto, Cantika, dan Susanto 2020. Kemudian misalkan di bawah, ini ada teorinya siapa lagi, tinggal kita masukkan citasinya. Misalkan saya masukkan yang ini Susanto, Mujianto, dan Maharani 2019, dan seterusnya. Nah, cara memasukkan ke daftar pustaka, nanti tinggal kita masuk ke halaman daftar pustaka. Ini. Kemudian kita pilih bibliografi. Nah, setelah kita pilih bibliografi, kita pilih reference. Kita klik. Istirahat. Nah, setelah itu di sini akan muncul reference, kita hapus. Nah, otomatis akan muncul, jadi siapapun yang kita kutip nanti akan muncul di sini. Ya, dan di sini akan otomatis mengurutkan berdasarkan abjad. Nah, kalau mau ditambah lagi nanti tinggal di update. Nah, update citation and bibliography seperti update pada daftar isi tadi. Nah. Hibah